Dana dari Catherine Wilson sendiri seperti apa sih Bang tadi administrasi? Ya, sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Kota Depok bahwa hari ini adalah sidang pertama. Semestinya secara hukum itu para pihak itu harus hadir, itu pertama. Terus kemudian karena kedua belah pihak baik Ibu Catherine maupun Pak Idam tidak hadir hari ini, maka majelis hakim hanya menyampaikan dan memeriksa dari bukti-bukti kebenaran dari pengajuan gugatan itu pertama. Terus kemudian pengecekan berkas dokumentasi daripada lawyer itu apakah sudah memenuhi syarat atau belum dalam hukum beracaranya. Poinnya itu. Nah, karena para pihak ini tidak hadir, maka majelis hakim menunda sidang ini 2 minggu kemudian. Kenapa 2 minggu? Karena tergugat keberadaannya ada di Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi itu pengiriman itu cukup waktunya panjang dan jauh di luar Pulau Jawa. Itu persyaratannya tidak mungkin 1 minggu. Kalau dikhawatirkan 1 minggu nanti akan tidak sampai panggilan itu kepada tergugat. Itu aja poin. Bang, alasan mendasar Catherine untuk menggugat cerai Idam apa sih? Apa karena nggak kasih nama dan kenapa nggak hadir? Nah, pertanyaan pertama, alasan mengajukan gugatan itu dikarenakan karena kehidupannya sendiri sudah terpisah. Catherine ada di Jakarta, suaminya sebagai legislator di Sulawesi, anggota dewan, dan mungkin ini punya kesibukan masing-masing, dan akhirnya mereka bersepakat atau bagaimana saya kurang paham detailnya, mereka Catherine balik ke rumah orang tuanya di Depok dan Pak Idam masih tetap di Sulawesi Sentral. Ada cekcok bro? Kalau namanya percekcokan dalam rumah tangga, tentunya ini kan jelas dengan tidak satu rumah dan sudah pisah, ranjang pisah rumah dan tidak tinggal dalam satu atap, itu sudah dipastikan bahwa mereka sudah tidak ada keharmonisan sebagaimana yang diatur dan ada kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Rumah tangga itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, harmonis dalam membina rumah tangga. Untuk pisahnya sendiri juga berarti Kalau pisahnya sendiri sudah lebih kurang hampir setahun lebih kurang. Berarti dari awal pernikahan emang udah setahun Bang? Tidak, kalau pernikahannya kan memang 1 tahun. Ini perkiraan yang disampaikan ke saya itu kurang lebih, atau itu memang pertama Catherine ini kan lebih banyak tinggal di Jakarta dibanding tinggal di Sulawesi sana gitu lah. Bang, tapi ada yang menyebut katanya tidak ada pemberian nafkah dari Pak Idam sendiri, itu gimana sih jadi salah satu alasannya? Apa benar? Ya, kalau kembali kepada seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, karena ini masih keterikatan status suami istri, sebetulnya satu kewajiban dari suami memberikan nafkah kepada istrinya itu jelas diatur dalam ketentuan hukum perkawinan kan, dalam undang-undang perkawinan. Ada kewajiban suami dan ada hak istri. Nah, ini kalau saya katakan apakah memberikan nafkah atau tidak, ini masih kerahasiaan dalam materi daripada substansi perkaranya. Kalau saya bocorkan ini, artinya saya sebagai profesi sebagai lawyer terlalu membuka peristiwa hukum antara mereka berdua. Jadi saya katakan, kalau pertanyaannya apakah memberikan nafkah, ya kalau memberikan nafkah itu mungkin tetap memberikan nafkah, mungkin nilainya sedikit berkurang. Itu informasi dari klien saya. Kalau dalam isi gugatannya selain cerai ada? Nah, Dalam gugatan itu jujur saya katakan, saya juga tidak mau membentangkan secara keseluruhan. Ada etika profesi di sini kan. Sedangkan pengadilan agama ini tertutup untuk umum. Jadi kalau saya membeberkan isi peristiwa konstruksi hukum gugatannya itu ya mungkin agak mohon maaf ya, saya kayaknya belum masuk ke posisi itu. Mungkin bisa nanti ditanyakan kepada Ibu Catherine langsung nanti pada saat sidang kedua, dia akan membeberkan mungkin ya.